Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dengan NIM 20010051, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar di MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Pandapotan Harahap MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar media dan sumber belajar di MI atau SD. Pengertian media pembelajaran di MI atau SD. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang bermakna di antara atau perantara. Definisi media yaitu sebagai sarana berkomunikasi dan sumber informasi. Pengertian ini mencakup semua hal yang memuat informasi di antara sumber seperti televisi, video, diagram, aplikasi, bahan cetak, dan internet. Media dapat disebut sebagai media pembelajaran atau instruksional media ketika memuat pesan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh teknologi. Media pembelajaran adalah semua alat atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk menyampaikan informasi pembelajaran pendidik dan peserta didik. Definisi lain, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat kita gunakan dalam menyalurkan pesan dari bahan ajar sehingga anak didik dapat merangsang, baik itu dengan perhatian, imajinasi, pikiran, dan perasaan. Pembelajaran di dalam kegiatan suatu pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat yang bisa digunakan oleh seorang pendidik dengan tujuan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan anak didik dapat memahami materi yang diajarkan serta anak didik merasa semangat dalam belajar. Dalam media pembelajaran terdapat dua unsur yang kandung diantaranya pesan atau bahan pengajaran yang akan disampaikan atau perangkat lunak, alat penampil atau alat keras. Ciri-ciri media pembelajaran di MI atau SD. Media pembelajaran merupakan salah satu perangkat penting dalam sistem pembelajaran. Menurut Muspikon tahun 2012 terdapat 3 ciri-ciri media pembelajaran di antaranya. A. Ciri fiksatif. Artinya, media pembelajaran dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, objek dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, dan disimpan. B. Ciri manipulatif. Transformasi suatu objek yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Misalnya, bagaimana proses larva menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu dapat dipercepat dengan teknik rekaman fotografi. C. Ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang secara bersamaan. Kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Fungsi media pembelajaran di MI atau SD. Media dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. A. Media sebagai sumber belajar. Belajar merupakan proses aktif dan konstruktif melalui suatu pengalaman dalam memperoleh informasi. Media pembelajaran sebagai sumber belajar yang merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. B. Fungsi semantik. Semantik berkaitan dengan meaning atau arti dari suatu kata, istilah, tanda, atau simbol. Melalui media tersebut, seseorang dapat menambah wawasan kata dan istilah. C. Fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif adalah kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. Manipulasi ini sering dibutuhkan oleh para pendidik untuk menggambarkan suatu benda yang terlalu besar, kecil, atau terlalu bahaya.
D. Fungsi fiksatif atau daya tangkap atau rekam. Fungsi fiksatif adalah fungsi yang berkaitan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Artinya, fungsi ini terkait dengan kemampuan merekam media pada suatu peristiwa dalam waktu yang tidak terbatas sehingga sewaktu-waktu dapat diputar kembali. Fungsi distributif. Fungsi ini untuk mengatasi batas-batas ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan inderawi manusia. Fungsi psikologis. Dari segi psikologis, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Fungsi atensi, yaitu memperhatikan rangsangan tertentu sambil membuang rangsangan lain yang mengganggu. 2. Fungsi afektif, berkaitan dengan psikologis siswa. Yang terpenting bagi seorang guru ialah mampu menyiapkan media yang mampu membangkitkan minat dan membentuk sikap siswa yang stimulus. 3. Fungsi kognitif, memberikan pengetahuan dan pemahaman baru kepada peserta didik. Keempat, fungsi psikomotorik, berhubungan dengan keterampilan yang bersifat fisik atau tampilan pada seseorang. Kelima, fungsi imajinatif adalah proses penciptaan suatu objek tanpa memanfaatkan data dan indera. Keenam, fungsi motivasi, yaitu merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. A. Dapat mengarahkan motivasi belajar peserta didik. B. Dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. C. Dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Pengertian sumber belajar di MI atau SD. Sumber belajar merupakan salah satu komponen inti dalam proses pendidikan, yaitu sebagai tempat atau wadah peserta didik dalam memperoleh ilmu dan informasi. Sumber belajar pada dasarnya adalah segala sesuatu yang bisa menimbulkan proses pembelajaran. Sumber belajar adalah segala macam informasi yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat memberikan pengalaman baru kepada peserta didik. Ciri-ciri sumber belajar di MI atau SD. Secara garis besar, sumber belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Sumber belajar dapat digunakan secara terpisah dan kombinasi. B. Sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. C. Sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna. Fungsi sumber belajar di MI atau SD. Terdapat 6 fungsi dalam pengembangan sumber belajar, yaitu A. Fungsi riset dan teori, ialah menghasilkan dan mencoba pengetahuan yang berhubungan dengan sumber-sumber belajar, pelajar, dan fungsi tugas. B. Fungsi desain, ialah menjabarkan secara garis besar teori teknologi pendidikan. C. Fungsi produksi dan penempatan, ialah menjabarkan secara khusus sumber-sumber ke dalam sumber-sumber konkret. D. Fungsi evaluasi dan seleksi, ialah untuk menentukan penerimaan sumber-sumber belajar oleh fungsi yang lain. E. Fungsi organisasi dan pelayanan, untuk membuat sumber-sumber dan informasi mudah diperoleh. Manfaat sumber belajar di MI atau SD. Sumber belajar sangat bermanfaat bagi guru dan siswa untuk digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Secara rinci, manfaat sumber belajar yaitu sebagai berikut. A. Memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. B. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, dan dilihat secara langsung dan konkret. Misalnya denah, film, sketsa, dan majalah. C. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. D. Dapat memberi informasi yang terbaru. E. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan. F. Dapat memberikan motivasi yang positif. G. Dapat merangsang berpikir lebih kritis. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.